Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberkahi dan dirahmati, amin ya robbal alamin. Video kali ini saya akan mencoba memberikan sesuatu hal yang lain, yaitu tentang perjuangan. Kita ingat perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang pada kala itu bergerilya, berjuang melawan penjajah di dalam kondisi tubuh yang tidak sehat. Beliau sakit TBC dan paru-parunya tinggal satu. Alangkah besarnya pengorbanan beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman terhadap negara kita ini. Jadi beliau adalah pejuang sejati tanpa pamrih. Dan pada suatu ketika bergerilya melewati area atau wilayah Ponorogo ini, tepatnya di Desa Ngindeng ini, pernah beliau menginap di suatu perkampungan yang saat itu masih sangat sepi, yaitu Desa Ngindeng. Dan untuk mengenang beliau, di tempat ini didirikan sebuah monumen yang dibangun oleh Angkatan Darat. Jadi kala itu Belanda menguasai ibu kota Indonesia yang dipindahkan ke Yogyakarta dalam agresi militer Belanda kedua dan mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jenderal Sudirman memilih melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda. Berawal dari rumah Jenderal Sudirman yang terdapat di Jalan Bintaran Wetan nomor 3, Yogyakarta, yang sekarang menjadi Museum Sasmita Lokal. Panglima Besar Jenderal Sudirman melewati jalur selatan. Jadi ini lewat jalur selatan Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian pasukan gerilyawan yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Sudirman melewati daerah yang membentang antara Yogyakarta, daerah Panggang, Wonosari, Pracimantoro, Wonogiri, terus ke timur menuju Purwantoro. Kemudian disinilah tempat gerilya yang disinggahi oleh Panglima, yakni di daerah Ponorogo, tepatnya Kecamatan Sawu, Desa Ngindeng. Kemudian sobat, setelah dari Desa Ngindeng, Jenderal Sudirman menuju Kecamatan Sambit atau wilayah Sambit, kemudian ke timur lagi menuju Trenggalek, Bendorejo, Tulungagung, Kediri, Bajulan, Giri Marto, Warungbung, terus ke Gunung Tukul, kemudian ke Trenggalek lagi. Nah, kembalinya dari Trenggalek, Panglima Besar lewat jalur selatan juga, karena daerah ini memungkinkan untuk perang gerilya, karena di situ wilayahnya berhutan, bergunung-gunung, bukit, hutan yang masih sangat lebat pada saat itu. Kemudian lewat Tanggul dan Wonokarto, daerah Sobo. Disinilah memimpin gerilya selama 3 bulan. Terus dari Sobo menuju Yogyakarta melewati Batureno, kemudian Gajah Mungkur, Pulo, Ponjong, Piyungan, Prambanan, dan baru pada tanggal 10 Juli 1949 kembali lagi ke Yogyakarta. Itu adalah rumah tempat singgah dan istirahat beliau Jenderal Sudirman, karena pada saat itu mungkin kelelahan dari gerilya yang sangat jauh dan terus berjalan sambil ditandu, dan juga pasukan-pasukannya beristirahat di rumah itu. Sehingga untuk mengenang jasa-jasa beliau terhadap negara NKRI ini, di situ dibangun sebuah monumen
oleh TNI Angkatan Darat. Dan konon katanya di situ masih tersisa ya, masih utuh tempat minum beliau, tempat duduk beliau, bahkan mungkin ya tempat tidur beliau untuk istirahat pada saat itu. Jadi mohon maaf karena saat ini pintunya masih tertutup, mungkin yang jaga ini masih ada kepentingan, saya belum bisa memberikan video-videonya. Begitulah sobat-sobat sedikit tentang kenangan sejarah masa lalu, sejarah para pejuang khususnya Jenderal Sudirman yang sangat berjasa terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga negara kita tetap jaya, aman, tentram, dan makmur rakyatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.